Halo, satu, dua, tiga. Halo, halo, Baru 7 orang. halo, halo. Saya lupa. Basah. Halo, halo.
kenapa berkali-kali saya nggak bisa ini. Akhirnya saya ganti ke Zoom secara cepat. Baik, Nggak apa-apa. saudara-saudara, minggu depan Anda UTS ya, ujian Iya, Pak. tengah Iya, semester. Pak. Jadi kita Iya, tidak Pak. kuliah. Nanti yang men-share soalnya itu dari tata usaha. Saya sudah siapkan soalnya 8 soal. Nanti Anda kerjakan 4 soal saja. Satu itu. Yang kedua, itu semua ada nanti di petunjuknya di soal itu. Yang kedua, Anda kerjakan itu dalam waktu 2 kali 24 jam. Sih sebenarnya kalau saya biasanya 2 jam itu. Cuman karena peraturan tata usaha buat seperti itu, jadi saya ngikut aja. Jadi 2 kali 24 jam, di situ sudah saya tulis kapan terakhir Anda harus menyerahkan. Dan pekerjaan itu ditulis dengan tulis tangan, bukan ketik, ya, Oke. di kertas. Saya nggak tahu kalau dosen lain, itu untuk saya ya, untuk saya tulis tangan. Itu. Nah, yang saya masukkan dalam soal itu tentu apa yang kita pelajari. Pertama misalnya pengertian filsafat, pembagian filsafat, terus teori kebenaran, lalu fungsi ilmu pengetahuan. Ya seperti itulah, termasuk masalah penelitian yang hari ini kita akan bicarakan. Itu kira-kira pendahuluannya ya. Mungkin ada yang mau dulu karena baru pertama ini. Kertasnya ditulis HPS atau kertas? Boleh kertas HPS, boleh HPS bergaris, tidak bergaris. Yang penting Anda Anda ketik nama di sudut atas, kemudian name itu Anda kirim ke saya pakai email. Email saya ada di situ ya, ditulis email. Nggak tahu bagaimana cara Anda mengirimkannya, apakah itu pakai dalam attachment atau pakai apalah. Yang penting terkirim dengan saya dan bisa saya baca. Ya. Baik, ada lagi? Nggak ada ya? Kita lanjut dulu. Saya akan bicarakan soal metode ilmiah ya. Jadi kita sudah berbicara tentang teori kebenaran. Itu merupakan satu yang penting, satu tema yang penting di dalam filsafat ilmu, yaitu teori kebenaran, kemudian metode ilmiah. Teori kebenaran itu artinya adalah kita membicarakan tentang hakikat dari ilmu pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan itu kan sebetulnya adalah satu rumusan-rumusan tentang perilaku alam merupakan satu kebenaran. Ya benar kalau misalnya yang tertulis di dalam teori itu sesuai dengan perilaku alamnya itu menurut teori korespondensi. Nah itu. Jadi sekarang kita bicara tentang metode ilmiah. Saya yakin Anda sudah belajar dulu waktu di S1. Saya mengulang-ulang saja, menekankan bagian-bagian yang penting. Jadi metode ilmiah itu merupakan satu prosedur, satu jalan, satu cara untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Ya. Caranya bagaimana? Ya melalui metode ilmiah. Karena ilmu itu bukan sembarang pengetahuan, tetapi pengetahuan yang valid, ya, pengetahuan yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan secara sehat, didasarkan pada fakta. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmiah atau ilmu pengetahuan karena cara mendapatkannya harus memenuhi syarat tertentu, dan syarat-syarat itu terdapat di dalam metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu
terdiri dari beberapa langkah ya yang merupakan sistematik, langkah-langkah atau step-step yang sistematis, artinya terurut, tertata secara logis. Jadi sistematis dan logis. Jadi sistematikanya itu menuruti urutan logika. Urutan logika itu misalnya sebab didahulukan daripada akibat. Akibat itu biasanya sesuatu yang sesudah sebab gitu menulisnya itu. Misalnya Anda menulis tentang penelitian. Penelitian itu kan menjawab suatu masalah. Nah, masalahnya harus tahu. Maka di dalam langkah ilmiah itu harus ada perumusan masalah dulu. Ada perumusan masalah. Masalahnya itu apa? Jadi kalau Anda membuat penelitian untuk menjawab suatu masalah, tapi masalahnya nggak tahu, nah, nggak bisa itu. Nggak logis kan namanya, stepnya tidak logis. Nah, di dalam metode ilmiah itu hal-hal itu harus dilalui secara bertahap menurut urutan logis, menurut urutan logika. Jadi salah satu yang menjadi yang menjadi prosedur itu adalah sistematika. Jadi kan ini yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan itu atau yang diriset oleh dalam riset ilmiah itu kan itu perilaku alam atau perilaku kemanusiaan. Nah, perilaku alam itu kan jelas dia menggunakan hukum-hukum kausalitas. Jadi hukum kausalitas itu hukum sebab akibat. Jadi di dalam pemikiran ilmiah segala sesuatu akibat itu harus ditemukan sebabnya. Jadi formula yang bakunya di dalam riset ilmiah itu jika X maka Y. Jika X maka Y itu menunjukkan hukum yang kausal, hukum kausalitas ya, sebab akibat. Jadi kalau ada fenomena-fenomena alam, ya itu harus dilihat konteks kausalitasnya itu. Tidak ada satu gejala, suatu fenomena yang tidak ada sebabnya, ditemukan sebabnya. Nah, hubungan kausal itulah yang distudi di dalam ilmu pengetahuan ini. Nah, jadi apa itu riset itu sebetulnya untuk menemukan cara kerja benda-benda di alam semesta, benda itu cara kerjanya. Dulu waktu di awal sudah saya katakan bahwa perilaku alam atau benda-benda itu menunjukkan sifat-sifat atau menunjukkan kadar daripada alam itu benda itu. Dan itu bisa terjadi karena di dalam benda itu, dalam konsep penciptaannya itu, dia diberikan ukuran atau kadar-kadar tertentu oleh yang pencipta. Ini karena kita percaya bahwa itu kita, kalau Anda tidak percaya, tidak apa-apa, ada hukum alam itu namanya. Nah, hukum alam itu merupakan ekspresi dari perilaku benda itu. Benda itu berperilaku seperti itu karena kalau menurut kepercayaan orang beriman, itu karena dia diberikan takdir atau ukuran-ukuran oleh sang penciptanya, sehingga dia memiliki perilaku-perilaku. Nah, perilaku itulah oleh para ilmuwan dieksplisitkan. Dieksplisitkan itu diangkat. Atau kalau tidak mau dieksplisitkan itu disingkapkan.
oleh para ilmuwan sehingga disebut discover. Di discover itu dibuka. Itulah hukum-hukumnya itu yang menjadi ilmu pengetahuan. Jadi nah, sifat dari hukum-hukum alam yang ditemukan dalam ilmu pengetahuan itu antara lain adalah kausalitas. Ya, kausalitas itu dalam formulanya ditunjukkan jika X maka Y. Ilmu pengetahuan begitu. Jadi kalau tanah basah itu karena ada hujan gitu misalnya. Kapas terbakar karena kapas karena terbakar gitu. Walaupun itu secara mendalam ada diskusi juga. Kapas menjadi abu itu didahului oleh pertemuannya dengan api. Api itu katanya bukan penyebab kapas menjadi abu. Karena antara menjadi abunya kapas itu didahului oleh adanya pertemuan kapas dengan api. Jadi abu itu bersama api. Jadi bukan disebabkan oleh api. Itu bisa seperti itu. Karena sesuatu yang mendahului peristiwa itu belum tentu sebab, kata pendapat itu. Tapi itu kita kesampingkan saja, itu sudah terlalu jauh lah. Nanti aja. Ya, jadi ada cara-cara menemukan ilmu pengetahuan itu dan di dalam ilmu pengetahuan ilmiah yaitu dengan metode ilmiah. Apa ada cara-cara mendapatkan pengetahuan melalui cara-cara lain? Ada. Tapi ilmunya bukan ilmu ilmiah. Misalnya orang Jawa di masyarakat Jawa itu ada istilah ngelmu. Ngelmu itu mungkin tirakat atau menyepi lalu kemudian merasa mendapatkan satu bisikan misalnya atau inspirasi, dapat. Tapi ilmu seperti itu tidak terkategori ke dalam ilmu ilmiah. Bisa juga misalnya sufisme, sufi atau mistik di dalam Islam itu ada juga cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi banyak cara. Tapi ilmu pengetahuan ilmiah itu melalui langkah-langkah ilmiah. Nah, langkah-langkah ilmiah itu umum sebetulnya sudah sering kita. Pertama, merumuskan masalah. Masalah itu adalah sesuatu yang ya menjadi masalah, sesuatu yang harus dipecahkan, harus diatasi problem. Apa itu masalah? Masalah itu diskrepansi atau kesenjangan atau gap. Gap dari mana? Gap antara yang seharusnya dengan yang seadanya. Seharusnya 10, kok cuma ada 3. Nah, ada masalah karena seharusnya 10 tapi adanya 3. Masalahnya gimana? Ya kemana yang 7-nya? Gitu. Itu masalah itu. Atau antara harapan dengan harapan dengan kenyataan. Itu juga masalah. Atau antara das Sein dengan das Sollen, itu jadi masalah. Jadi ada kesenjangan ya. Sesuatu yang tidak seharusnya. Nanti kita lihat lagi. Jadi pertama ada masalah, tapi masalahnya itu apa? Saya ini ada masalah, tapi masalahnya apa? Nah, itu nggak bisa. Di dalam masalah ilmiah, itu ada istilah dalam filsafat ilmu sering disebut clara and distincta. Clara and distincta. Kalau bahasa Inggrisnya itu clear and distinct. Clear itu harus jelas. Distinct itu terpilah, harus bisa dibedakan. Jadi jelas masalahnya itu ini. Nah, saudara, di dalam penelitian ilmiah, perumusan masalah secara clear cut ini itu suatu hal yang sangat penting. Karena masalah itu tidak bisa tidak jelas, tidak bisa ngambang,
tidak bisa mendua, dan tidak bisa menjadi masalah. Jadi jangan masalah itu jadi masalah. Jadi masalah itu harus clear. Oh, masalahnya apa? Ini nih masalahnya. Jelas. Sebab kalau masalahnya tidak clear cut gitu, nanti pasti pemecahan masalahnya tidak tepat. Nah, ini adalah persoalan di dalam berpikir ya. Di dalam ilmu logika itu ada yang disebut non causa pro causa. Ada non causa pro causa. Non causa pro causa itu sesuatu yang bukan sebab dikira sebab. Sesuatu yang bukan masalah dianggap masalah. Nah, itu contoh yang paling nyata misalnya di Indonesia ini kebijakan ujian nasional UN. UN itu berdasarkan logika yang salah. Mengapa? Karena pemerintah waktu itu Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan sebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia ini karena nilai murid-murid ujian itu selalu dikatrol. Tahun 2001 dia ngomong itu. Oleh karena itu solusinya menurut dia harus ada ujian nasional yang tanpa kompromi. Nah, itu salah. Yang salahnya itu bukan pada ujiannya permulaan, yang salahnya itu adalah penetapan sebabnya. Sebab merosotnya mutu pendidikan di Indonesia itu bukan disebabkan karena nilai suka dikatrol, ya. Tapi proses pembelajarannya itu tidak berkualitas. Interaksi guru murid itu tidak berkualitas. Mengapa tidak berkualitas? Karena gurunya tidak berkualitas. Mengapa gurunya tidak berkualitas? Karena gurunya tidak bermutu. Mengapa gurunya tidak bermutu? Karena gurunya tidak pernah dilatih. Karena gurunya tidak diseleksi yang menjadi guru. Nah, jadi begitu. Jadi bayangkan saudara, misalnya saya ini taman SPG dulu tahun 76. Beberapa teman saya tahun 76 langsung mendapat tugas jadi guru SD jauh di sana. Jauh di desa-desa. Sampai 30 tahun tidak berkembang kan? Tidak berkembang, tidak pernah ditatar, tidak pernah dilatih. Di situ tidak ada perpustakaan, mungkin televisi juga jauh. Ya, tiba-tiba diuji dengan UKG misalnya. Ya jelaslah tidak bisa dianggap itu. Dan guru ilmunya tidak diupdate. Jadi dia mengajar seperti apa yang ada di dalam memorinya ketika dia diajar oleh guru SD-nya dulu. Gitu. Jadi yang seperti itu. Jadi penting sekali di dalam kebiasaan mencari sebab, merumuskan suatu masalah itu sangat penting, baik dalam hidup sehari-hari maupun di dalam tugas kita sebagai ilmuwan atau sebagai guru. Harus. Nah, guru juga harus bisa memilah itu. Karena kita mengajar itu kan harusnya berpikir tentang apa yang menjadi kebutuhan, apa yang penting gitu di dalam bidang pelajaran yang kita pegang itu, yang harus saya bekalkan kepada murid supaya dia bisa hidup gitu. Misalnya saya mengajar filsafat ilmu. Saya berpikir ini saya ajar ini mau dijadikan apa? Mau dijadikan ilmuwan filsafat atau akan dijadikan filosof. Itu berbeda, saudara. Kalau filosof, dia mungkin tidak menguasai tentang konten ilmiah di dalam filsafat. Tapi dia berpikir seperti seorang ahli filsafat. Nah, kalau ilmuwan filsafat lain, dia seperti ilmuwan
yang menguasai materi-materi filsafat, misalnya tentang siapa-siapa filosof, apa pendapatnya itu. Nah, saya ingin membekali Anda itu dua-duanya, tapi yang lebih cenderung kepada kemampuan berpikir filosofis karena kita ini guru. Kemudian langkah ketiga adalah hipotesis, ya. Hipotesis itu adalah sebuah pengandaian dengan kalimat hipotetis. Jika X maka Y, ya. Itu nanti akan dibuktikan. Kemudian menguji hipotesis, lalu mengolah data. Nah, jadi kita mengolah data menggunakan mengolah data. Jadi penelitian itu kan karena dia ilmiah harus ada datanya sebagai fakta empiriknya. Ada sering orang mengatakan, dosen-dosen juga sering mengatakan, saya masih teringat saya di S1 dulu, kepada teman saya dia ngomong, wah itu nggak usah diteliti, karena sudah jelas kok, buat apa meneliti sesuatu yang sudah jelas. Nah itu beda itu. Yang dia bilang itu sudah jelas itu menurut logika. Ya. Itu sudah jelas kok, kalau jika X itu maka Y, nggak usah diteliti lagi gitu. Betul, itu jelas secara logika. Penelitian ilmiah tidak hanya menurut logika. Penelitian ilmiah justru mencari upaya untuk mendapatkan fakta empirik. Kalau secara logika saja sudah tidak mungkin, buat apa menelitinya? Penelitian itu justru meneliti sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang mungkin. Gitu. Kemudian berikutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah yang kemudian nanti diuji. Dituliskan ke dalam jurnal. Kesimpulan itu bisa merupakan temuan-temuan baru atau meramu temuan-temuan lama, ya. Dan itu kemudian nanti di-share kepada orang-orang seilmu atau sebidang. Meng-share-nya itulah di dalam melalui tulisan ilmiah atau yang disebut jurnal. Jadi jurnal itu untuk menguji temuan kita. Makanya di dalam jurnal tulisan ilmiah itu harus disebutkan hasilnya ini, caranya ini, gitu. Tulis. Nanti ada abstrak, diringkas dalam abstrak, gitu. Diuji, dikomunikasikan. Nanti para ilmuwan membicarakannya. Seperti di Kompas hari ini misalnya, di Kompas itu dituliskan ada pernyataan para kalau nggak salah satunya itu dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia UI. Dia mengatakan bahwa para nakes, para ahli kesehatan tidak mau divaksin sebelum proses vaksin itu ujinya secara sempurna dan dipublikasikan di dalam jurnal ilmiah. Nah, mengapa? Ya karena jurnal ilmiah itu membuka segala langkah dan pekerjaan di dalam mempersiapkan vaksin itu. Jadi kalau dia tidak dipublikasi secara ilmiah, nanti para ahli virus, para ahli kesehatan, laboratorium, segala macam itu tidak bisa menyoroti kinerjanya bagaimana ini. Nah, dari paparan di jurnal itu tentang bagaimana kinerja orang menghasilkan virus untuk vaksin itu, nah, nanti maka akan bisa dilihat ini benar nggak itunya itu. Jadi step-step di dalam menghasilkan vaksin itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, itu nanti disoroti secara terbuka oleh masyarakat yang mengerti, ya, yang mengerti. Kalau orang yang tidak mengerti virus, tidak semua dokter misalnya mengerti persoalan virus ini secara detail, ya. Secara garis besar mungkin tahu, tapi itu ada ahli-ahli virus di dunia ini, ahli-ahli ahli-ahli paru gitu kan sebagainya. Itu penting. Jadi bagian yang paling penting di dalam pengujian suatu hasil karya ilmiah itu adalah publikasi ilmiah. Dari situlah nanti akan
bisa dipertanggungjawabkan temuan-temuan ilmiah itu. Nah itu. Kemudian saya lanjut lagi dengan sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu ada beberapa. Satu, sikap ilmiah itu rasa ingin tahu. Jadi seorang ilmiah, seorang ilmuwan harus punya sikap ingin tahu. Jadi tidak mudah puas dengan apa adanya. Dia harus tahu ini kenapa begini gitu. Jadi akal, pikiran, dan kehendak hatinya itu tidak cukup puas kalau dia tidak sampai kepada penjelasan yang lengkap. Ya, dia akan terus bertanya. Itu ilmuwan itu. Jadi Anda bisa mengintrospeksi diri, apakah kita ini termasuk orang yang punya semangat ilmiah di dalam diri kita atau tidak. Caranya mudah, ada nggak selalu rasa ingin tahu Anda itu? Kalau Anda selalu menjadi orang yang kepo, benar ya kepo ya? Kepo itu selalu ingin tahu kan? Iya. Nah, ya itu apa namanya semangat ilmiah. Nanti ini akan mati sebentar lagi dalam 10 menit. Nanti kita sambung lagi ya. Yang kedua, jujur. Seorang ilmuwan itu harus jujur, yaitu menerima kenyataan hasil penelitian dan tidak mengada-ada. Jadi apa namanya itu? Satu, tidak mengada-ada. Dua, tidak berbohong. Ilmuwan itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Dia boleh saja salah, mungkin karena ada keterbatasan kan sebagai manusia dalam meneliti. Tapi dia tidak boleh menutupi kebenaran atau dia tidak boleh mengatakan sesuatu yang salah tapi benar. Itu tidak boleh. Harus jujur. Karena dia berhadapan dengan suatu dunia di mana memang menuntut kejujuran. Ketiga, objektif. Sesuai dengan fakta yang ada. Jadi tidak dipengaruhi oleh perasaan. Jadi dia bersikap tidak dipengaruhi oleh perasaan menghadapi fakta itu. Jadi jangan sesuatu yang kasat mata, tapi kemudian karena kita subjektivitas kita lalu kita menafikan fakta itu. Jadi perasaan itu karena emosi, bisa juga karena kepercayaan, bisa juga karena kepentingan pribadi, kepentingan ekonomi misalnya. Lalu kita mengabaikan objektivitas daripada sesuatu hal. Yang keempat, tekun. Harus tekun. Yang kelima, teliti. Nah, ini juga yang sangat penting, teliti. Jadi, tidak boleh asal cepat saja, asal asal selesai saja. Tapi ketekunan itu menuntut satu kesabaran tentu saja, kecermatan, karena ilmu itu akan menjadi suatu hal yang dipakai oleh orang. Kalau tidak cermat mungkin saja itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang berbahaya. Kemudian terbuka, open minded, terbuka. Jadi tidak merasa benar sendiri, tidak merasa tidak merasa bahwa ini pasti benar gitu. Tapi terbuka dengan rendah hati mengatakan bahwa ini pendapat saya, mungkin saja. Kita ini kan manusia, saudara. Jadi pendapat kita, apa yang kita lakukan, mungkin dari perspektif kita benar gitu, tapi belum tentu. Seringkali ada kekurangan-kekurangan. Maka sering-seringlah kita memberikan ruang bagi orang untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat kepada kita
apalagi sesuatu yang ingin kita lakukan itu bersifat eksekutif misalnya, untuk mengeksekusi sesuatu hal. Nah, itu bidang apa saja itu harus memikirkan tentang pendapat-pendapat orang lain. Itu langkah-langkah yang perlu saya katakan kepada Anda. Nah, sekarang saya beri kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjut. Oke, kalau tidak saya lanjut ya. Nah, metode ilmiah itu atau riset itu ini langkah-langkahnya itu. Jadi metode ilmiah itu step-stepnya itu yaitu penelitian, riset, yaitu suatu proses arrangement of step which are planned and systematic to obtain an answer to certain question. Satu, identifikasi masalah dan seterusnya, ini sudah nggak usah saya inikan lagi. Nah, yang kedua ini tadi yang saya sebut masalah, ya, masalah, hope and reality, need and availability, kemudian masalah. Dan semua orang punya masalah. Karena itu Anda jangan takut pada masalah atau lari dari masalah. Hadapi masalah, karena kita akan hadapi masalah karena kita akan belajar dari pemecahan masalah itu. Dari mana sumber masalah? Banyak, dari mana-mana sumber masalah itu. Baiknya jangan cari masalah. Tapi kalau mau penelitian harus cari masalahnya. Nah, masalah itu harus dirumuskan. Kalau di dalam penelitian itu, saya tadi sudah bilang harus clear and distinct, ya. Harus harus jelas. Misalnya ini contoh cara rumusan masalah itu. Will teaching using the discussion method give better result than the classical lecture method? Ya, apakah mengajar menggunakan metode diskusi akan memberikan hasil yang lebih baik ketimbang atau daripada metode ceramah di kelas? Nah, itu jelas kan? Jelas, itu perbandingan. What is the relationship between IQ and achievement score? Apakah hubungan antara angka kecerdasan IQ, ya, dengan angka sekolah, dengan angka prestasi sekolah, angka rapot lah. Apakah ada hubungan? Kemudian, apakah minum ASI eksklusif pada bayi mempengaruhi tingkat kecerdasan anak? Wah, ini penelitian yang lama ini. Meneliti satu variabel, misalnya minum ASI eksklusifnya sendiri harus diteliti paling enggak 2 tahun itu. Nah, belum lagi pengaruhnya terhadap kecerdasan. Kapan kita harus menguji kecerdasan anak itu? Nah, nanti lagi ya, belum lagi menyampingkan sebab-sebab lain yang mungkin berpengaruh terhadap kecerdasan itu. Karena kita akan melihat pengaruh minum ASI gitu. Kemudian, apakah bahasa iklan, misalnya iklan televisi, berkontribusi terhadap tingkat kesukaran siswa SMA 1 Sumedang misalnya, dalam menulis bahasa Indonesia yang benar dan baik? Nah, itu bisa diteliti. Apa yang Anda teliti? Ya, pengaruh bahasa televisi. Karena bahasa iklan itu berbeda dengan bahasa normal yang bukan iklan, ya.
Atau bukan saja bahasa iklan, bahasa televisi itu sendiri seperti bahasa media itu berbeda dengan bahasa formal, bahasa resmi, bahasa ilmiah, berbeda. Nah, Anda bisa meneliti itu, apakah misalnya ada pengaruhnya. Misalnya kalau Anda lihat di televisi itu, orang penyiar televisi itu atau orang-orang dalam talk show gitu menyebut tulisan CINA itu China. Maaf Pak, China. maaf Pak, itu Ya. tinggal 1 menit lagi. Eh? Tinggal 1 menit lagi. Iya, kenapa? Enggak, maksudnya enggak apa-apa Pak. Cuma ngingetin aja. Yang di saya masih 6 menit jam saya. 6 menit ya. Ya, oke, ya. Oh, di sini 1 menit ya. Oke. Iya. Ya, jadi itu